Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya yakni Ifat Emil Haq ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai dunia jamu. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu jamu, jamu itu adalah salah satu minuman tradisional yang ada di Indonesia. Bahkan hampir ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi jamu itu sudah menjadi identitas bangsa. Bahkan jamu telah diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 7 April 2022 yang lalu. Maka dari itu kita perlu berbangga mengenai jamu ini. Bahkan mungkin dari teman-teman ada yang tercelotok di pikirannya untuk membuat sebuah gerakan ayo minum jamu, daripada kita itu minum minuman soft drink, minum minuman seperti Coca-Cola, 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 Coca-Cola. terus Fanta dan lain-lain sebagainya yang bisa mendatangkan mungkin penyakit ya. Lebih baik minum yang namanya ini jamu ya kan, mendatangkan berbagai khasiat dan sehat untuk badan. Selain itu, jamu itu juga minuman kesukaan Rasulullah, jadi jamu itu juga sunnah ya. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai jamu yang salah satunya adalah jahe ya kan. Karena jamu itu sangat banyak sekali di Indonesia, saya akan mereview salah satu dari minuman tersebut yakni jahe. Dan salah satu di antaranya khasiat dari jahe ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu menurunkan berat badan. Nah, teman-teman ini mungkin banyak yang belum tahu mengenai khasiat jahe ini adalah sebagai menurunkan berat badan. Jadi teman-teman kalau merasa kelebihan berat badan atau kegemukan, mungkin salah satu jahe ini bisa dicoba ya. Karena ini pengalaman sendiri ya, pengalaman sendiri. Jahe itu ketika saya minum ya kan, saya itu akan merasakan kenyang, yang dimana itu kenyang tersebut itu sebagai pengganti rasa lapar. Di sini ada sebuah artikel yang diterbitkan oleh British Journal of Nutrition, yaitu menuliskan jika jahe bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan efektif membakar lemak. Dan dalam sebuah penelitian, rutin mengkonsumsi jahe bisa membuat rasa kenyang lebih lama daripada makan pagi. Jadi menurut pengalaman saya itu pernah pergi ke puncak sebanyak 5 kali, yakni Puncak Lawu. Yang dimana teman saya itu bawa jahe, dan saya juga tahu ini baik sudah menjadi rahasia umum bagi pendaki-pendaki ya, bahwasanya jahe itu terdapat rasa mengenyangkan ya. Dan berbeda dengan kita makan atau membawa mie instan seperti itu ya. Apalagi kalau kita kekenyangan di gunung itu, saya rasa itu tidak baik lah, karena di satu sisi kita itu menghabiskan energi untuk mendaki, akan tetapi energi kita juga dialihkan untuk pencernaan. Jadi solusi yang terbaik ketika kita mendaki adalah wedang jahe ini. Dan di sini yang kedua adalah mencegah peradangan dan osteoartritis, yang dimana peradangan sendi merupakan penyakit yang mengganggu karena akan menimbulkan sakit atau nyeri ya kan. Jadi teman-teman yang boyoken atau boyoke kecetit, saya sarankan minum jahe, karena jahe itu mengandung senyawa yang dinamakan gingerol, terus ginger dinner dan zingeron ya kan, yang mampu menurunkan zat pemicu peradangan dalam tubuh. Yang ketiga, meredakan nyeri. Jadi manfaat pertama yang bisa kita dapat dari mengkonsumsi jahe dan gula merah. Jadi
Bagi teman-teman tadi saya belum menjelaskan, ini adalah minuman jahe yang dicampur dengan gula aren atau gula Jawa, dan juga diberi sedikit cengkeh ya kan. Saya suka jahe. I love you jahe. Nah, di sini dapat meredakan nyeri ya tadi jahe ya. Yaitu eh, dalam kandungan jahe itu terdapat fenol dan gingerol yang memiliki sifat anti nyeri hingga bisa meredakan rasa sakit ya kan. Jadi daripada kita pergi ke apotek untuk ambil obat anti nyeri ya kan, mending kita gunakan jahe saja. Kita kan juga bisa menanam jahe itu di belakang rumah, tapi dengan ada syaratnya ya, juga ada perawatannya terlebih khusus dan Anda bisa googling atau search di YouTube atau di Google ya. Yang kemudian sebagai obat diuretik. Jadi meminum rebusan air jahe yang dicampur serai dan gula merah bisa menjadi obat diuretik alami. Hal ini dapat membuat orang yang meminumnya secara rutin ya, sering buang air kecil untuk mengeluarkan kelebihan cairan atau sodium di urin. Kemudian mencegah berbagai penyakit yang berbahaya. Perlu kita ketahui ya, kita walaupun masih muda, walau masih terasa sehat, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, ya kan? Karena ini adalah investasi masa depan. Dan salah satu pencegahannya yakni adalah meminum jamu-jamu tradisional, termasuk jahe ini. Jadi jahe ini mengandung antioksidan, yang dimana antioksidan itu dapat menangkal radikal bebas sehingga ragam penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan kanker itu dapat tercegah. Ibu saya dulu pernah ya hampir terkena penyakit kanker payudara. Akan tetapi setelah beliau itu minum air rebusan jahe dicampur serai, dicampur kayu manis, lalu kemudian daun salam, terus kunyit ya, itu direbus sampai mendidih, kemudian diminum pada saat hangat, jangan diminum ketika panas ya. Oke, saya peringatkan lagi, jangan diminum ketika panas. Karena apa? Karena nanti Anda coba. Dan alhamdulillahnya ibu saya sampai sekarang sehat walafiat setelah rutin minum ramuan jahe tersebut. Baik, kemudian jahe dapat mengontrol gula darah. Jadi bagi teman-teman atau punya saudara atau punya orang tua yang mempunyai penyakit diabetes, saya sarankan minum jahe secara rutin. Apalagi jahe dari ramuan tadi ya, dari ramuan yakni serai, terus kunyit, kayu manis, terus daun salam dan juga jahe tersebut itu dapat mencegah penyakit diabetes dan akan menurunkan potensi dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian jahe dapat meredakan mual. Nah, ini ketika teman-teman nih ya kan, pernah saya pengalaman dulu ya. Jadi saya mau berpergian keluar kota lah gitu. Ketika saya buka pintu mobil, di situ paman saya di situ masang mobilnya itu apa? Masang mobilnya dengan pengharum apa? Pengharum Stella. Dan gimana ya? Seperti kalian ketahui, Stella itu aromanya itu sangat menyengat dan menurut saya ketika saya masuk di situ seperti halnya masuk ke ruang kematian ya. Dan itu menurut saya adalah pembunuhan berencana. Jadi ketika itu pahlawan saya adalah Antangin. Ini bukan iklan ya. Akan tetapi Antangin tersebut mengandung jahe ya, yang dimana dapat meredakan mual tadi.
Baik, mungkin itu adalah manfaat sederet dari jahe ya kan. Kemudian saya awal mula jatuh cinta pada jahe itu ketika saya pada saat itu saya kelas 3 SMA ya. Pada itu saya kan sering ngisi acara-acara di kafe gitu kan, seperti nyanyi dan lain-lain sebagainya gitu. Dan juga saya juga sering ngisi acara sholawatan sebagai vokal ya kan. Nah, pada saat itu 2 minggu berturut-turut saya itu ada job dan suara saya terus saya keluarkan sampai suara saya itu hilang. Bukannya hilang, akan tetapi suara saya itu sulit untuk disuarakan. Iya, seperti rakyat yang terbungang, rakyat yang terbungang, rakyat yang terbungang. Nah, di situ saya bingung ya, padahal besoknya ada job dan saya minta konsultasi ke orang tua saya. Jadi kalau ada apa-apa saya konsultasinya ke ibu ya. Dan ibu membuatkan saya itu ramuan jahe dengan gula jawa dan dicampur cengkeh, dan wow, saya merasakannya sendiri dan hasilnya sangat di luar prediksi. Suara saya kembali, bahkan suara saya itu lebih jernih daripada sebelumnya. Jadi saya sarankan bagi sampean-sampean atau teman-teman yang punya basic vokal, saya sarankan minum jahe. Akan tetapi di salah satu kasus ada juga ya yang tidak sreg dengan jahe, ya mungkin dia tidak cocok dengan jahe. Akan tetapi ini adalah pengalaman secara sendiri, saya sarankan minum jahe. Berkat jahe saya bisa sampai seperti ini. Terima kasih jahe. Baik, apabila ada kurang lebihnya dari pemaparan saya tadi ya mungkin cukup ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.